Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelas Pembro Web E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kelompok kami mengenai mata kuliah pemrograman website. Eh, di sini kami membuat website yang bernama Yuk Donor. Nah, sebelum penjelasan terkait website kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Setianingrum, NIM 1924 1010 2003, dan di sini ada rekan saya. Saya Yola Kristina Cendani, NIM 1924 1010 2025. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama itu ada tema, mengapa kami mengambil tema tersebut dan terkait sistem informasi apa yang sudah kami buat, dan nantinya kami juga akan menjelaskan terkait program coding yang sudah kami buat, yang sudah kami rancang, dan nantinya juga akan ada demo website dari Yuk Donor. Nah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan terkait tema SDGs yang sudah kami ambil yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema SDGs yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan tema kesehatan, di mana memiliki tujuan yaitu menjamin kehidupan yang sehat, yang mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, pada bidang kesehatan ini memiliki 3 pilar, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan. Pada pilar ini, pelayanan kesehatan itu dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Namun, karena di Indonesia itu di beberapa daerah tingkat mutu pelayanan kesehatannya itu masih kurang maksimal, maka kami mengangkat tema ini untuk diimplementasikan pada proyek yang kami buat. Nah, di sini kami memilih sistem informasi unit transfusi darah wilayah Jember. Mengapa demikian? Karena pada wilayah Jember setelah kami survei itu sudah tersedia websitenya, tetapi untuk fitur-fitur yang digunakan itu kurang apa ya istilahnya, kurang memberi informasi yang tepat kepada user atau relawan. Jadi hanya menampilkan informasi-informasi terbaru terkait info-info donor darah seperti itu. Jadi di sini mungkin bedanya antara website yang sudah ada dengan website yang kami buat itu pada website dari wilayah Jember itu hanya menampilkan informasi-informasi terkait informasi terbaru seperti itu, berita-berita terbaru. Nah, sedangkan pada website yang sudah kami buat itu terdapat beberapa fitur dan nantinya lebih jelasnya akan kami jelaskan nantinya seperti itu. Lanjut, kami selanjutnya akan menjelaskan program codingan. Jadi, di sini kami sudah membuat dua ada app dan publik. Lalu kami bedanya apa antara app dan publik? Nah, publik ini berisikan ada CSS, JS, image, dan nantinya ini yang dapat dilihat oleh user, yang dapat diakses oleh user, dan ini merupakan front end-nya. Jadi sudah tertata jadi beberapa file. Dan pada app ini yang berfungsi untuk menyimpan folder atau file-file utama dari file MCV. Jadi kami di sini menggunakan konsep MCV ya. Sedangkan pada publik ini terdapat indeks PHP. Nah, indeks PHP ini merupakan file utama yang akan diakses oleh user. Nah, pada membuat indeks PHP ini,
ini langsung ya, jadi tidak perlu ditutup lagi untuk penjelasan programnya, karena di sini tidak ada HTML. Nah, sedangkan pada ini, app.init PHP ini merupakan teknik bootstrapping yang berfungsi untuk memanggil sebuah file yang dibutuhkan. Nah, sedangkan pada ini, app new app ini berfungsi untuk memanggil kelas yang nantinya ada kelas app. Jadi seperti itu. Lalu di sini pada app juga terdapat sebentar. Init.php. Jadi antara index dan init PHP ini saling berkaitan. Fungsinya apa? Sedangkan pada init PHP ini nantinya merupakan inisialisasi dari kelas ini tadi, dari file index.php. Nah, di sini ada beberapa require once. Ini berfungsi untuk memanggil file utama pada folder core-nya nanti. Lalu di sini juga ada .hta.access pada publik dan pada app juga terdapat .ht access. Nah, perbedaannya apa? Pada app ini, option multiview ini berfungsi untuk menghindari kesalahan atau ambigu ketika memanggil file pada publik seperti itu. Dan sedangkan pada ini, pada app ini berfungsi untuk apabila ada user yang membuka folder app dan folder di dalamnya, selama di dalam folder itu tidak ada indeks, maka user itu tidak tampilannya atau isi foldernya itu akan diblok, jadi tidak akan ditampilkan oleh user selain dari adminnya nanti. Jadi mungkin seperti itu terkait penjelasan sedikit mengenai app dan publik, dan selanjutnya rekan saya Yola akan menjelaskan terkait model MCV-nya. Silahkan Yola. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep MVC. Pada folder app ini terdapat folder controller, model, view, kemudian config, dan juga core. Di sini pada folder model itu digunakan untuk menampung file-file yang berhubungan langsung dengan database, yang mana ini memiliki tugas untuk memanipulasi data seperti select, insert, update, ataupun delete. Kemudian pada folder view itu menampung file-file yang berisi tentang file HTML seperti itu. Kemudian untuk yang controller ini berisi tentang file-file yang berfungsi untuk menerima sebuah request dari user, yang kemudian nanti akan diproses oleh website tersebut. Kemudian pada yang core ini terdapat file app.php. Nah, di sini pada baris keempat terdapat protected controller home. Ini digunakan sebagai indeks utama pada website ini. Kemudian pada line 12, di sini jika URL yang diisikan oleh user itu semisal user mengisi indeks seperti itu ataupun login, kemudian ini akan dicari pada folder controller apakah login itu terdapat pada controller. Dan di sini login.php itu kan juga ada di controller, maka nanti dapat dieksekusi
dan nantinya akan menampilkan view dari login tersebut. Kemudian pada file config, nah pada file config ini digunakan untuk menghubungkan file kepada localhost seperti itu, di mana di sini terdapat base URL, kemudian nama DB hostnya yaitu localhost, kemudian DB usernya itu diisi dengan root, dan passwordnya di sini dikosongin, kemudian database name-nya di sini kami menggunakan donor seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang database yang terdapat pada localhost. Nah, di sini ada beberapa DB database yang sudah kami buat. Ada jadi untuk website kami itu ada 4 database. Yang pertama itu ada admin. Jadi usernya di sini hanya admin. Hanya pada tabel admin ini hanya ada username dan password. Jadi kami menggunakan username admin dan password admin. Lalu kemudian di sini ada database darah, di mana terdapat tabel golongan darah dan juga stok. Lalu di sini juga ada jadwal, jadinya jadwal ID, name, lokasi, tanggal. Ini merupakan dari jadwal donor, jadwal di mana lokasi donor tersebut. Nah, nantinya kami simpan melalui database. Dan yang terakhir yaitu pendonor. Di sini berisi tentang biodata atau data diri dari pendonor. Di sini terdapat pendonor ID, nama pendonor, terus jenis kelamin pendonor, alamat rumah, kemudian nomor HP, kemudian golongan darah, usia, dan tanggal donor. Baik, mungkin lebih jelasnya di sini kami akan langsung demo website. Silakan rekan saya Yola. Saya akan menjelaskan tampilan website untuk user ataupun masyarakat yang membuka website ini. Di sini terdapat home. Tampilan awalnya seperti ini. Terdapat informasi tentang website ini. Kemudian terdapat button lihat jadwal, dan jika kita klik maka kita akan menampilkan jadwal donor darahnya. Kemudian di sini juga terdapat menu manfaat. Jika kita klik akan menampilkan manfaat dari donor darah. Jadi di sini berisi tentang informasi manfaat apa saja yang didapatkan setelah kita mendonor darah. Berikutnya ada testimoni. Di sini berisi testimoni dari pendonor seperti itu. Kemudian terdapat jadwal donor. Nah, di sini terdapat jadwal donor darah terupdate seperti itu. Kemudian yang terakhir terdapat tentang kami. Di sini memuat tentang informasi dari website ini. Gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan karena pada website yang kami buat itu hanya terdapat satu user yaitu admin. Jadi karena model MCV ya, jadi untuk URL-nya itu lebih tertata. Langsung kita login, jadi username-nya admin, kemudian password-nya.
admin. Nah, untuk tampilan admin juga dapat di sini ada data stok darah, data jadwal, data pendonor. Baik, yang pertama itu ada data stok darah. Untuk data stok darah ini ada golongan darah, ada stok, jadi ada edit. Jadi kalau semisal nantinya konsep dari website kami itu nanti relawan akan datang langsung ke tempat PMII pusat dan nantinya untuk terdapat relawan apabila ada golongan darah A-nya bertambah dan nantinya bisa diedit. Nah, semisal di sini nambah 5 jadi 45. Berubah jadi 45. Semisal jadi buat golongan darah yang AB kita berkurang jadi 10. Saya simpan. Nah, oke. Untuk golongan B, semisal kita batal ganti. Kita nggak ganti ya. Di sini juga bisa ini urut, bisa lebih mudah. Ini batal. Nah, tetap 89. Jadi pada data stok darah ini, admin dapat mengedit untuk golongan darah yang tersedia. Lalu di sini data jadwal. Nah, data jadwal ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengetahui jadwal apa yang tersedia di mana donor tersebut dapat kita kunjungi gitu bagi relawan dan nantinya outputnya ada di sini. Ada di jadwal donor. Jadi tersedia ya outputnya nanti bakalan di situ. Login. Sebentar, saya login lagi. Admin. Nah, ini data jadwal kita dapat mengedit dan hapus. Jadi kalau semisal nih tersedia di mana nama kegiatannya apa, ada donor kue, lokasinya di mana, Jember. Nah, pada tanggal berapa? Nah, ini tanggal di mana lokasi tersebut akan melakukan donor darah. Semisal nih saya edit. Nama kegiatannya apa? Yuk, sehat. Semisal. Nah, untuk lokasinya semisal tetap Jember. Jember. Untuk tanggalnya, di sini langsung bisa mengedit kapan pelaksanaan tanggalnya. Bisa kita edit, semisal 2022, bulan Januari tanggal 18. Nah, atau enggak bisa langsung diklik today, biar mudah. Langsung kita simpan. Nah, bakalan ini ganti ya. Yuk sehat. Nah, di sini juga bisa menghapus. Coba kita hapus. Nah, ini yakin has. Kita cek. Nah, bakalan dihapus. Jadi untuk selanjutnya ada data pendonor. Untuk data pendonor ini outputnya apa? Jadi untuk data pendonor, admin itu akan menginput data siapa saja yang sudah melakukan donor. Ada nama, ada jenis kelamin, alamat, nomor HP, golongan darah, usia, dan hal ini untuk memudahkan mengecek data siapa saja yang sudah donor pada PMII Jember, seperti itu. Dan sama untuk aksinya, di sini juga ada edit, hapus. Kita coba, sini ada edit, semisal saya ganti Widya. Jenis kelamin bisa memilih wanita. Untuk alamat, coba saya isi Tanggul, nomor HP, ini saya isi, golongan darah B, usianya sama 20, kita simpan. Nah, di sini ada Widya wanita Tanggul. Nah, sudah benar ya untuk editnya. Lalu kita hapus, coba untuk menghapus. Nah, bakalan dihapus. Mungkin itu saja terkait demo dari website yang sudah kami buat. Oh, ada satu lagi. Jadi admin juga bisa melakukan logout dari website. Nah,
akan kembali lagi ke hub. Mungkin itu saja dari penjelasan terkait final project dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pekerjaan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.